Belajar kalkulus bersama Aziza. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas fungsi trigonometri. Apa itu fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri adalah fungsi matematika yang berhubungan dengan sudut dan sisi-sisi segitiga. Jadi, fungsi trigonometri itu berhubungan dengan segitiga siku-siku ya teman-teman. Nih, perhatikan untuk segitiga siku-siku ada hip. Hip itu berarti kemiringan atau bahasanya itu hipotenusa atau kemiringan. Kemudian depan. Depan itu berarti depan hipotenusa atau depan kemiringan. Kemudian samping. Samping itu berarti samping hipotenusa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada rumus untuk fungsi trigonometri ya. Sin. Untuk sin itu rumusnya depan per hip. Artinya depan per kemiringan. Kemudian untuk cos rumusnya samping per hipotenusa atau samping per miring. Kemudian untuk tan itu rumusnya depan per samping. Lalu definisi fungsi sinus dan kosinus. Untuk definisi sinus ya, sin T itu sama dengan Y dan cos T itu sama dengan X. Sifat-sifat dasar sinus dan kosinus. Yang pertama, sinus adalah fungsi ganjil, sedangkan kosinus adalah fungsi genap. Sinus dan kosinus itu memiliki rasio sisi-sisi segitiga, memiliki fungsi periodik, memiliki sifat kelipatan sudut, memiliki sifat inverse, dan memiliki sifat penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, kita akan melihat grafik sinus, kosinus, dan tangen. Dan ini adalah bentuk grafik fungsi sinus. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan bentuk fungsi sinus itu seperti ini? Nah, grafik fungsi sinus didapat dari fungsi X sama dengan sin X, dengan X-nya itu adalah kita masukkan nilai-nilai sudut istimewa dari sinus. Dari sinus 0 derajat sampai 360 derajat kita masukkan dan menghasilkan grafik yang seperti itu. Sama ya untuk grafik fungsi kosinus, bisa didapat bentuk grafik yang seperti digambar itu dari fx sama dengan cos x dengan memasukkan sudut-sudut istimewa cos x mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Begitu pula dengan grafik fungsi tangen ya, didapat dari fungsi X sama dengan tan X dengan memasukkan nilai dari sudut istimewa tan 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Periode dan amplitudo fungsi trigonometri. Periodik jika terdapat suatu bilangan P sedemikian rupa sehingga fungsi X plus P sama dengan fungsi X untuk semua bilangan real X dalam daerah asal F. Bilangan positif terkecil P yang sedemikian ya, yang demikian disebut periode F. Jika fungsi periodik mencapai suatu minimum dan maksimum, didefinisikan amplitudo A sebagai setengah jarak vertikal antara titik terendah dan titik tertinggi pada grafik. Nah, di sini ada 4 fungsi trigonometri. Yang pertama ada tangen sama dengan sin per cos. Kemudian ada secant yaitu 1 per cos. Untuk kotangen ada cos per sin dan kosekan sama dengan 1 per sin. Hubungan terhadap trigonometri sudut. Sudut biasanya diukur dalam derajat atau dalam radian. 1 radian didefinisikan sebagai sudut yang berkorespondensi dengan busur sepanjang 1 satuan lingkaran. Nih yang perlu diingat ya, untuk 180 derajat sama dengan pi. Pi radian itu nilainya 3,14 radian ya. Menuju pada hasil 1 radian itu 57,2957 8 derajat dan 1 derajat itu 0,017453 radian. Nah, ini ada rumus identitas ya. Yang perlu diingat, identitas ganjil genap, identitas Pitagoras,
Kemudian ada identitas kofungsi, identitas penambahan, identitas sudut ganda, identitas jumlah, identitas kali, dan identitas setengah sudut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Thank you and see you next video.